Halo teman-teman 1194, kali ini kelompok kami yaitu kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi bab kami, yaitu bab 11, sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Saya akan membahas tentang testis dan ductus ekskresi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang testis. Testis berjumlah sepasang, terletak di luar tubuh, dibungkus oleh kulit berupa tonjolan atau skrotum. Di dalam testis terdapat saluran tubulus seminiferus yang berfungsi menghasilkan sel-sel sperma. Cairan putih dan kental yang diproduksi oleh vesikula seminalis dan kelenjar prostat bercampur dengan spermatozoa yang membentuk campuran atau semen. Semen keluar dari ujung penis yang ereksi dan biasanya disebut ejakulasi. Sel-sel interstitial terdapat di antara tubulus seminiferus, memproduksi hormon testosteron atau biasanya yang disebut hormon yang mempengaruhi pertumbuhan anak laki-laki menuju dewasa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ductus ekskresi atau yang biasa disebut saluran pengeluaran. Di dalam ductus ekskresi tersebut terdapat ductus efferens atau vas efferens yang berfungsi sebagai pembawa sperma keluar dari testis menuju epididymis. Kemudian dalam sana juga terdapat epididymis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma untuk sementara sampai matang. Di sana juga terdapat vas deferens yang berfungsi di sana juga terdapat vas deferens atau saluran sperma yang berfungsi sebagai tempat bercampurnya sperma. Dan kemudian di sana juga terdapat ductus ejaculatorius atau saluran pemancaran yang di mana berfungsi memancarkan cairan atau semen. Kelenjar-kelenjar aksesoris pada alat reproduksi pria meliputi vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbourethralis. Yang pertama saya akan bahas mengenai vesikula seminalis. Vesikula seminalis terletak di bagian bawah kantung kemih. Sekretnya mengandung fruktosa dan prostaglandin yang akan menjadi bagian dari cairan sperma. Nah, 60% dari cairan sperma ini adalah sekret vesikula seminalis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bagian bawah kantung kemih. Nah, sekretnya ini mengandung kolesterol, garam penyeimbang pH, dan juga fosfolipid. Fosfolipid berperan untuk membuat cairan. Nah, cairan ini bersama dengan cairan yang dihasilkan oleh vesikula seminalis akan membuat sperma dapat berenang. Selanjutnya saya akan bahas mengenai yang terakhir kelenjar bulbourethralis. Kelenjar bulbourethralis ini jumlahnya sepasang, sekretnya ada lendir alkalis. Kelenjar bulbourethralis ini berperan pada awal pemancaran sperma. Selanjutnya saya juga membahas tentang organ kopulasi pada pria atau biasa disebut juga dengan penis. Nah, penis terdiri atas 3 badan rongga yang berbentuk silindris. Jadi, 2 di sebelah dorsal atau biasa disebut dengan corpus spongiosum, dan di tengah corpus spongiosum ini terdiri atas uretra yang merupakan muara saluran urin dan kelamin. Nah, jika terjadi rangsangan, penis akan terisi oleh darah yang menyebabkan penis membesar, memanjang, dan juga menegang atau ereksi. Sperma dari penis ini dapat bertahan hidup dalam suasana basah, dan juga sperma dapat bertahan hidup selama 3 hari dalam saluran kelamin wanita. Terima kasih. Gametogenesis yaitu peristiwa pembentukan sel gamet yang terjadi di dalam alat kelamin. Nah, apa itu sel gamet? Sel gamet adalah sel haploid atau tidak berpasangan yang khusus untuk fertilisasi.
Gametogenesis dibedakan menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis adalah pembentukan sel gamet yang terjadi pada pria dan ini terjadi di dalam testis. Pada testis terdapat yang dinamakan spermatozoa atau dalam bentuk tunggal kita sebut sebagai spermatogonium yang merupakan sel-sel yang nantinya akan membentuk sperma dan ini bersifat diploid atau 2N. Spermatogonium ini akan membentuk sel-sel baru dengan proses mitosis dan dia akan membentuk spermatosit primer atau spermatosit 1. Kemudian spermatosit 1 ini akan mengalami pembelahan secara meiosis dan akan dibentuklah dua sel spermatosit sekunder atau spermatosit 2. Lalu, spermatosit 2 ini akan mengalami pembelahan lagi, yaitu pembelahan meiosis 2 yang akan membentuk 4 spermatid yang bersifat haploid atau N. Nah, spermatosit inilah yang nantinya akan mengalami pematangan atau spermiogenesis dan akan membentuk sperma atau spermatozoa. Jadi, pada spermatogenesis ini terdapat 2 kali proses, yaitu proses mitosis dan proses meiosis, di mana proses meiosis ini terdiri dari 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Proses ini terjadi selama 9 hingga 10 minggu. Nah, pada saat yang sama, sperma akan terus mendapatkan sinyal kimia dan makanan dari sel-sel Sertoli. Sel-sel Sertoli ini terdapat juga pada tubulus seminiferus. Nah, selanjutnya oogenesis. Oogenesis adalah peristiwa pembentukan sel gamet yang terjadi pada wanita dan ini terjadi di dalam ovarium. Pada oogenesis juga mengalami 2 kali proses pembelahan, yaitu pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis. Yang dimana seperti pada spermatogenesis, pada oogenesis meosisnya juga mengalami 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada ovarium ada yang dinamakan oogonia atau dalam bentuk tunggal kita sebut oogonium yang akan menjadi oosit primer atau oosit 1 setelah mengalami proses pembelahan mitosis. Kemudian oosit primer atau oosit 1 ini akan mengalami pembelahan lagi, yaitu pembelahan secara meiosis, yang dimana akan membentuk oosit sekunder atau oosit 2 dan badan kutub 1 atau first polar body. Kemudian oosit sekunder atau oosit 2 ini akan mengalami pembelahan lagi, yaitu pembelahan meiosis 2 dan akan membentuk ootit dan badan kutub 2 atau second polar body. Nah, ootit inilah yang nantinya akan menjadi sel telur atau ovum setelah mengalami pematangan. Sementara badan kutub itu tidak akan berperan pada pembentukan sel-sel gamet karena nantinya akan berdegenerasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi adalah proses peleburan atau fusi antara sel telur atau ovum dengan sel sperma yang terjadi di tuba falopi dan akan membentuk zigot. Ingat ya, terjadi di tuba falopi yaitu merupakan organ kelamin dalam pada alat reproduksi wanita. Nah, zigot ini terdiri dari 23 pasang kromosom, yaitu maksudnya 23 pasang dari ibu dan 23 pasang dari ayah. Jadi, total kromosom pada zigot ada 46 buah.
Nah, kemudian zigot ini tertanam di endometrium dan kemudian akan membentuk morula. Morula ini nanti bentuknya akan seperti buah albe. Lalu akan masuk ke tahap blastula dan membentuk trofoblast. Kemudian ke tahap gastrula atau gastrulasi, kemudian akan berdiferensiasi dan berorganogenesis membentuk janin. Janin akan berada di rahim selama lebih kurang 40 minggu sampai siap dilahirkan. Oh iya, janin juga dilengkapi dengan karion, amnion, yolk sac atau kuning telur, dan juga alantois. Saya akan menjelaskan organ genitalia eksterna pada vagina wanita. Organ genitalia eksterna pada vagina wanita terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, himen atau selaput darah, dan kelenjar Bartolini. Pertama, mons pubis. Mons pubis adalah bagian yang menonjol yang banyak berisi jaringan lemak. Setelah pubertas, kulit mons pubis ditutup oleh rambut-rambut. Seiring peningkatan usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita akan berkurang dan rambut mons pubis akan menipis. Kedua, labia mayora. Labia mayora berupa dua buah lipatan jaringan lemak berbentuk lonjong dan menonjol yang berasal dari mons pubis dan berjalan ke bawah dan mengelilingi labia minora. Terdiri dari dua permukaan luar dan permukaan dalam. Permukaan luar biasanya berbentuk kulit biasa dan ditumbuhi rambut, dan permukaan dalam menyerupai selaput lendir. Ketiga, labia minora. Labia minora adalah lipatan kulit yang tipis terletak tepat di sebelah dalam dari labia mayora dan mengelilingi lubang uretra dan vagina. Labia minora kiri dan kanan bertemu di depan dan membentuk klitoris yang merupakan penonjolan kecil yang sangat sensitif. Keempat, klitoris. Klitoris memiliki fungsi yaitu menstimulasi dan merangsang wanita dan terletak di bagian paling atas di mana kedua bagian bibir, vagina atau labia mayora bertemu. Kelima, himen atau selaput darah. Himen atau selaput darah adalah lipatan membran yang berada di bawah berada di permukaan vagina dan menutupi sebagian permukaan vagina. Himen atau selaput darah biasanya berbentuk sabit dan biasanya seorang wanita akan mengecek keperawanannya melalui himen atau selaput darah. Keenam, kelenjar Bartolini. Kelenjar Bartolini merupakan kelenjar ganda yang berada di bawah kanan dan kiri pembukaan vagina. Kelenjar ini berfungsi memproduksi cairan untuk lubrikasi ketika seorang wanita memiliki hasrat untuk berhubungan seksual. Begitulah yang dapat saya jelaskan dari organ genitalia eksterna pada vagina wanita. Terima kasih.